Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah amma ba'dah. Sahabat podcast Kemangi Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi, masih bersama saya Dodi Fitriansyah selaku pemandu acara dalam kegiatan podcast Kemangi. Tentunya dalam suasana Ramadan ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah sehingga kita dapat menjalankan ibadah puasa dengan penuh hikmat. Dan mudah-mudahan kita selama 1 bulan ke depan diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, menjadi kemenangan yang terbaik di sisi Allah. Baik, pada pertemuan hari ini kita akan membahas materi yang berjudul Ramadan dan Kesolehan Sosial. Nah, saya tidak sendiri, saya didampingi oleh narasumber kita, yakni Bapak Saifuddin Zuhri, SAG, selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Silirago. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Saifuddin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat selalu. Masih diberikan kesehatan nggih. Alhamdulillah nggih. Pak Saifuddin, nggih. Dalam kesempatan hari ini kita akan membahas materi terkait masalah Ramadan dan kesolehan sosial. Nah, tentunya masyarakat Indonesia khususnya Kabupaten Banyuwangi ini masih awam terkait masalah Ramadan dan kesolehan sosial. Terkait materi ini perlu banyak pencerahan dan kemudian perlu banyak penyampaian sehingga masyarakat paham terkait Ramadan dan kesolehan sosial ini. Untuk itu langsung saya berikan kesempatan kepada Pak Saifuddin. Waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam sahabat podcast Kemangi, bagaimana kabar? Sehat selalu nggih. Dan untuk hari ini sangat berbahagia, kami didampingi oleh seorang host yang sangat muda ini. Saya harus panggil Mas, Ustadz, apa siapa ini ya? Alhamdulillah masih muda. Oh, masih muda ya, Mas saja ya. Mas saja. Siap. Iya, Mas Dodi. Siap. Mas Dodi ini dinasnya di mana Mas Dodi? Saya dinas di KUA Kalibaru. Di KUA Kalibaru. Sebelumnya di mana? Saya sebelumnya di KUA Glenmore. Loh, nggak pernah tahu saya ya. Saya di Glenmore 4 tahun ya, Mas. Oh, gitu. Iya, alhamdulillah, Mas. Syukur alhamdulillah di kesempatan yang berbahagia ini masih di bulan Ramadan, kita diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kesehatan sehingga kita masih bisa melaksanakan ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bersyukur sekali di kesempatan yang berbahagia ini kegiatan berupa podcast yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi, yang alhamdulillah kami bisa hadir untuk bincang-bincang yang mudah-mudahan ini bukan hanya bermanfaat bagi sahabat podcast Kemangi, tetapi juga bagi saya khususnya di kesempatan yang berbahagia ini. Mas Dodi, bulan-bulan puasa seperti ini mungkin bukan hanya di Banyuwangi saja mungkin, tetapi mungkin kalau panjenengan aslinya dari Glenmore tadi, mungkin mulai dari pasar Glenmore, kalau kemudian jenengan ke timur sampai kemudian di Kota Genteng, kemudian di Rogo Jampi. Ini hari-hari seperti ini kita melihat masyarakat ini sangat sibuk sekali dalam rangka menyiapkan kebutuhan khususnya terkait dengan hari raya, mungkin begitu. Paling tidak ini adalah sebuah momen yang setiap tahun kita mengikuti peristiwa-peristiwa yang seperti ini ada di kalangan masyarakat kita. Bahkan mungkin kalau kita masih kecil dulu, seusia saya ini, kalau waktu pagi dan sore itu senengannya terutusan, Mas. Terutusan ya? Sama seperti terutusan, Mas. Perkeliaran kemana-mana gitu, Mas. Dolan-dolan, main-main gitu. Ngisor-ngisor rewet, ya. Begitu ada mangga yang jatuh, kita pungut. Kemudian ada lagi buah-buahan lah, macam-macam lah. Kemudian kita pungut, seakan-akan nanti sore mau kita lahap bersama. Kita lahap sampai habis. Kalau sekarang kayaknya enggak suka. Kalau anak-anak itu sukanya sekarang kalau hari raya itu Mas? Snack-snack yang snack itu ya. Apalagi kalau kemudian angpaunya berganti pulsa atau paket, Mas. Lebih seneng, Mas. Lebih gitu gimana? Iya. Ya, mungkin nanti kalau kemudian ada ponaan, kemudian ya cucu-cucu dan sebagainya, walaupun
Nggih, betul. Ngapunten saya belum punya cucu, tetapi kalau sebutan sebagai mbah sudah pasti. Pasti. Itu seringkali kalau kemudian hadir, mana angpaunya gitu. Sekarang nggak lagi mana kuenya ndak. Kalau sekarang apa namanya? Mana Amplopnya? angpaunya? Kadang-kadang paketan gelem apa enggak? Oh, sampai Nggih, nggih. ya, kesibukan-kesibukan yang dilakukan oleh masyarakat dalam rangka menyiapkan diri, ini kadang-kadang juga terlupakan dengan esensi dari perintah yang itu Nggih. termaktub dalam sebuah surat. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nggih. Ada perintah di sini untuk berpuasa kepada khususnya orang-orang yang beriman untuk menunaikan ibadah puasa sebagaimana umat-umat yang terdahulu, dan mereka inilah yang termasuk orang-orang yang beriman dan bertakwa. Nah, jangan kemudian sampai bergeser esensi dari sebuah Ramadan. Dalam 1 bulan ini kita hanya sekedar kemudian ramai-ramai mengumpulkan hal-hal yang terkait dengan kepuasan perut dan kepuasan nafsu semata. Ya, mudah-mudahan itu tidak terjadi pada diri kita lah. Kita mudah-mudahan bagian dari orang yang bertakwa sebagaimana dalam Amin, surat amin. Al-Baqarah itu tadi. Ada 2 perintah dalam bulan Ramadan ini, bahwa sebenarnya di 1 bulan Ramadan ini adalah penempaan, ibaratnya ini adalah sebuah madrasah begitu, Pendidikan. sebuah sekolah yang kemudian memberikan pendidikan kepada kita semuanya dalam 1 bulan penuh ini. Apakah kita ini bagian dari orang yang bertakwa atau tidak, sebagaimana di dalam perintah itu. Apakah kita ini orang-orang yang larut dengan orang-orang yang hanya sekedar mengumpulkan sesuatu dalam rangka memenuhi kebutuhan perut dan kebutuhan nafsu. Apakah kita ini adalah orang-orang yang disibukkan dengan agenda-agenda kegiatan-kegiatan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka sebagaimana di dalam perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala ini menjadikan diri kita ini orang-orang yang bertakwa. Betul sekali. Ada 2 pelajaran esensi yang ada di dalam Ramadan ini. Yang pertama adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita terkait dengan perintah untuk menjalankan ibadah puasa. Sudah barang tentu orang-orang yang merasa beriman, dia akan berupaya untuk melaksanakan perintah-perintah yang itu adalah perintah yang harus kita lakukan sebagai orang yang beriman, berpuasa. Yang kedua adalah esensi yang lain di sini adalah ada hubungan sosial antara orang-orang yang berpuasa dengan sesama manusia. Dalam sebuah istilah, berarti dalam hal ini ada perintah yang hubungannya hablum minallah dan hablum minan nas. Hablum minallah adalah perintah untuk kemudian memperbanyak amalan-amalan yang itu berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hari-hari kita mungkin kita hanya melaksanakan ibadah dalam 1 hari 5 waktu, sholat 5 waktu itu. Kemudian mungkin sholat-sholat sunnah atau mungkin sholat-sholat yang lain. Tetapi di bulan puasa ini volume kegiatan sebagai orang yang beriman ini sebagai bentuk ketakwaan kita kepada Allah juga harus kemudian ditingkatkan. Betul. Sehingga kalau kita melihat malam-malam hari mulai dari ujung barat sampai ujung timur, ujung utara sampai ujung selatan ini kegiatan-kegiatan ibadah yang itu biasanya tidak dilakukan. Hari ini kita bisa merasakan, bisa mendengarkan volume-volume kegiatan yang dilakukan terkait dengan keagamaan yang dilakukan di masyarakat itu semakin meningkat. Satu contoh, mungkin kalau yang di Glenmore yang namanya membaca Al-Quran di malam hari sampai malam-malam, kemudian pagi habis subuh, begitu kan masih ya sama lah dengan daerah-daerah yang lain. Juga mungkin kegiatan-kegiatan yang tidak biasa dilakukan di masyarakat, setiap habis subuh ada kuliah subuh,
kemudian menginjak berbuka puasa, ada semacam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pendidikan, sarana-sarana ibadah dalam bentuk kajian-kajian kitab-kitab tertentu yang biasanya dalam 1 bulan sudah tamat begitu. Atau mungkin pondok-pondok pesantren juga yang kita tahu bahwa sebelum puasa ini para santrinya sudah dipulangkan. Sudah dipulangkan, betul. Seperti yang ada pondok pesantren di mana di Glenmore itu ada beberapa pondok pesantren yang besar betul. kan? Iya. Ada Ummul Qura. Ummul Qura, ya. Kalau kemudian di Kendeng ada Bustanul Makmur, kemudian kalau di Tegasari ada di Blok Agung, ya semuanya seperti itu. Nah, pada hari-hari bulan puasa ini masyarakat bisa kemudian membaur dengan pondok pesantren untuk kemudian menghatamkan beberapa kitab yang menjadi acuan dan program kegiatan yang dilakukan di masing-masing pondok pesantren itu. Sisi yang kedua, pelajaran yang kita ambil dalam hal ini adalah hubungan antara manusia dengan manusia. Kita sebagai orang yang beriman, ketika kita berpuasa dengan persiapan yang sudah kadang-kadang berlebih ya Mas ya. Tidak terasa di hidangan saat berbuka puasa itu kan sudah ada air, kemudian masih ada cola, ada buah-buahan, ada apa lagi Mas? Buah-buahan. Terus ketika kemudian sudah ada nasi, ada roti, ya. Biarin dah sore-sore kita membicarakan makanan nggak apa-apa kan? Iya, apa-apa. Dalam rangka apa ini namanya? Iman kita lebih kuat apa enggak ini? Ini agar tidak salah di dalam kita memahami arah serta tujuan daripada berpuasa. Kalau sedikit kemudian kita menukil dari sebuah kitab Al-Maqasid, buah karya Syekh Ahmad Ar-Rausini, salah seorang pakar Maqasid Syariah asal Maroko. Di sana beliau menyebutkan man arafa ma qasadahana alaihi ma wajada, yang artinya kurang lebih siapapun yang memahami arah tujuannya maka sangatlah mudah untuk menemukan apa yang ditujuannya. Artinya bahwa jangan sampai kita di dalam puasa ini hanya sekedar kemudian menahan diri dari rasa lapar dan haus begitu, yang kemudian pada saat sore-sore harinya kita dengan nafsunya hanya sekedar kemudian untuk memenuhi nafsu makan dan dahaga dengan apa yang sudah tersedia kita habiskan itu. Karena di sisi lain ada kewajiban bagi kita di dalam proses berpuasa ini, kewajiban pelajaran yang harus kita tunaikan ada kaitannya dengan hablum minan nas. Alangkah lebih baiknya ya makanan kita seadanya seperti biasa ya. Kemudian di saat sore hari kita berpikirlah, artinya jangan sampai ada saudara-saudara kita ini di saat kita makan dan minum berlebih sementara ada tetangga saudara kita yang berkekurangan. Betul. Karena di dalam puasa ini sudah dijanjikan beberapa pahala yang sangat berbeda dengan pahala-pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala di luar bulan puasa. Gitu ya Mas ya. Dilipat gandakannya inilah maka harus menjadi sebuah pelajaran bagi kita bahwa ada kewajiban bagi kita ini hubungan antara manusia dengan manusia. Maka sebagian akan lebih baik manakala kemudian kita sedekahkan, baik itu di masjid-masjid ataupun ya kalau mungkin sekarang ini banyak yang dilakukan sebagian masyarakat ini ketika sore hari membuka posko-posko takjil. Iya, posko-posko takjil di jalan-jalan yang dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, bahkan yang sangat luar biasa saat ini Mas nggih, kaitannya dengan moderasi beragama yang mungkin juga dilakukan di daerah-daerah lain. Panjenengan
perlu kami sampaikan, mungkin jenengan belum pernah ke Siliragung lagi. Oh, gimana Pak? Ya gimana Pak? Siliragung itu bermacam-macam agama yang diyakini oleh masyarakat. Islamnya ada, kemudian Hindunya ada, Budanya ada, Kristennya ada. Nah, biasa dilakukan di masyarakat sana, kalau jenengan nanti kepingin tahu, saat-saat tertentu ada agenda pembagian takjil yang dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan ini bersama-sama dengan remaja-remaja Hindu, remaja-remaja Kristiani yang dilakukan di depannya pura, Mas. Wah, luar biasa. Luar biasa. Ini biasanya dilakukan oleh sahabat-sahabat Ansor ini. Sahabat-sahabat Ansor PAJ Kecamatan Siliragung membagikan takjil bersama-sama lintas agama. Jadi sisi-sisi perintah terkait dengan orang-orang yang bertakwa di bulan puasa ini yang tadi saya gambarkan seperti itu. Sisi lain adalah hubungan antara manusia dengan pencipta. Yang kedua adalah hubungan antara manusia dan manusia. Satu gambaran tadi yang saya sampaikan juga ada nuansa moderasi yang kemudian bisa dimanfaatkan pula, dan itu sudah dilakukan di wilayah KUA Siliragung. Dan berlipat gandanya pahala-pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan puasa ini bukan tanpa dasar, Mas Ki. Sehingga hal ini dalam rangka memacu spirit bagi kita bahwa jangan sampai ketika kemudian kita berpuasa masih ada orang yang masih bekerja memanggul beban yang berat hanya dalam rangka sesuap nasi untuk berbuka puasa. Ada dasar yang mungkin menjadi sebuah nukilan bagi kita semuanya terkait dengan dilipat gandakannya pahala-pahala yang akan kita terima terkait dengan ibadah memberikan hidangan kepada orang yang berpuasa. Di antaranya di sini termaktub di dalam sebuah kitab Al-Mu'jam Al-Kabir, Mas. Juz 11 halaman 187 karya Abu Al-Qasim At-Tabrani disebutkan bahwa Rasulullah bersabda, barang siapa yang memberi hidangan buka puasa kepada sesama, maka pahalanya sama persis dengan pahala yang berpuasa. Ada lagi juga yang berasal dari Sunan At-Tirmidzi juz 3 halaman 464. Di sana Rasulullah juga bersabda, barang siapa yang memberi hidangan buka puasa kepada sesama, maka pahalanya sama persis dengan pahala yang berpuasa tanpa ada sedikit pun yang berkurang. Sungguh luar biasa. Kita berpuasa sampai hari ini belum tahu pahalanya berapa ya, karena itu rahasia Allah. Yang jelas sudah terpaku di dalamnya adalah dasar-dasar ketika kita menyedekahkan hidangan makanan kepada orang-orang yang berpuasa sebegitu besarnya. Betul. Mungkin itu, Mas, yang kita sampaikan di kesempatan yang berbahagia ini terkait dengan materi yang hari ini kita bahas. Mas Don. Sungguh luar biasa, Pak Saifuddin. Ternyata berkah dan juga pahala kita saat melakukan atau melaksanakan ibadah puasa itu ternyata sudah sangat-sangat luar biasa, berlipat ganda. Dan juga ini ada pertanyaan dari sahabat podcast, Pak Saifuddin. Ada dua penanya. Ini yang pertama dari Mbak Kuni Nafiah. Itu titip tanya, bagaimana cara mudah mendapatkan pahala di bulan puasa saat berinteraksi dengan masyarakat? Terus ada lagi satu penanya dari Mas Hasan Basri. Pertanyaannya, apakah KUA tetap buka seperti biasa selama bulan puasa? ternyata masyarakat juga perlu informasi juga terkait KUA selama di bulan puasa ini apakah tetap berjalan seperti biasa atau seperti apa? Monggo, Pak. Terima kasih, dua pertanyaan yang sangat luar biasa, Mas Dodi ya. Yang pertama itu tadi dari Mbak siapa? Mbak Kuni Nafiah. Mbak Kuni Nafiah ini kalau Nyun Sewu, kalau Mbak Kuni Nafiah ini adalah sebagai ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Di bulan puasa ini kan seringkali kalau ibu-ibu rumah tangga itu di pagi hari itu kan ke pasar ya. Ya dia sudah berpuasa. Ketika kemudian beli lauk pauk kah, beli sayur-sayuran kah ya, harganya semisal begitulah ya. Harganya ini 10.000. Dia memiliki uang 15.000. 10.000 kemudian 5.000
ini ditambahkan, sudah Bu, yang 5.000 ini kita berikan kepada jenengan. Mudah sekali, Mas. Mudah sekali. Luar biasa, Kemudian terkait dengan pelayanan yang ada di KUA secara otomatis kita tidak libur, ya. Jadi liburnya ya sebagaimana hari-hari efektif seperti biasa, hanya mungkin jam masuk dan jam pulangnya gitu. agak dipotong, ya. Mungkin bisa disampaikan, Pak Chef, masuknya jam berapa, pulangnya jam berapa, biar biasa kita masuk itu kalau di bulan puasa itu jam 8. Kemudian pulangnya jam 3, Mas. Oh, jam 3 ya. sore. Kalau hari Jumat mungkin agak sore sedikit. Oh. Agak sore sedikit. Agak sedikit. Iya, karena kita kan Jumatan. Jadi kalau pagi jam 7:30, pulangnya jam setengah 4 lah. Gitu. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir kalau puasa kemudian kawannya lemes-lemes, tetap kita semangat, Mas, ya. Siapapun yang hadir kita layani dengan sebaik-baiknya, senyum tetap kok kita. Bukan berarti terus kemudian kita puasa merengut sama mereka, enggak lah, kita tetap smile, karena puasa smile kita ini kan sedekah, smile yang paling mudah ini. Apalagi kalau puasa tentu kita senyum dilipat gandakan 10 kali gitu. Mungkin ini Pak Chef, yang bertanya ini mungkin persiapan untuk menikah di bulan Syawal. Iya, monggo kita tunggu di Siliragung kalau memang mungkin dapat gadis-gadis Siliragung. Memang kaitannya dengan pertanyaan yang kedua ini, memang masyarakat itu mungkin ada pengaruhnya dengan ritme di bulan Ramadan, sehingga pelayanan di KUA agak dikurangi. Maka ini kan perlu disampaikan. Penting sekali untuk disampaikan. Pada dasarnya tidak ada perubahan terkait dengan pelayanan, tetap sebagaimana biasa, hanya jam dinasnya saja yang agak dikurangi. Betul. Monggo untuk masyarakat semuanya saja, bukan hanya di Banyuwangi, seantero Indonesia sama pelayanan kita untuk silakan hadir di KUA. Kita akan dengan senang hati, kita akan dengan banyak beribadah tentunya. Kita juga sama, Mas, ingin ibadah kita ini dilipat gandakan dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat. Tidak terasa Pak Saifuddin sudah hampir setengah jam. Wah, gak terasa ya? Gak terasa ya? Masya Allah. Kita menemani sahabat podcast. Mungkin ada sedikit closing statement Pak Saifuddin katanya untuk materi kita pada sore hari ini. Jadi sahabat podcast Kemangi, ada 2 hal yang kita ambil dari session pembicaraan hari ini, bahwa di bulan puasa ini ada 2 perintah yang diperintahkan oleh Allah sebagai orang yang bertakwa. Yang pertama adalah untuk selalu berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, hablum minallahnya ditingkatkan, tetapi juga hablum minasnya, hubungan dengan sesama juga sama-sama ditingkatkan di puasa ini. Karena sudah dijanjikan pahala yang berlipat ganda, yang itu tadi sudah saya maktubkan. Kapan lagi? Karena 1 tahun yang akan datang belum tentu kita ketemu dengan hari yang suci ini, sebagaimana sebuah syair, kalau tidak salah syairnya siapa itu ya, penyanyi itu kan, ada siapa itu namanya? Sucikan hati. Opik. Ya, coba bisa kita nyanyi bersama-sama, walaupun mungkin agak menahan lapar puasa ya. Monggo. Sucikan hati, sucikan diri. Udah, saya hanya tahu itu tak. Saya juga sama sebenarnya. Ya, sangat luar biasa. Terima kasih Pak Saifuddin terkait pencerahannya kaitannya dengan materi Ramadan dan kesolehan sosial. Tentunya mudah-mudahan dari apa yang disampaikan dari Pak Saifuddin, masyarakat semakin paham bahwasanya kegiatan ibadah puasa ini bukan hanya sekedar ibadah secara individu, tetapi ritual secara kesosial masyarakatan itu tetap harus dilakukan, sehingga pahala-pahala dalam selama menjalankan ibadah puasa tetap berlipat ganda tentunya. Dan saya tunggu kehadiran jenengan di rumah saya. Insya Allah. Baik sahabat podcast, mungkin itu ya materi pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Dan sekali lagi sampai ketemu lagi di acara yang berikutnya, tetap di podcast Kemangi Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.